Selamat malam teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Galuh Aninditya di perkuliahan Sistem Informasi Bisnis. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait manajemen bisnis. Jadi dalam mengelola perusahaan bisnis, suatu usaha bisnis itu membutuhkan organisasi, di mana organisasi bisnis itu membutuhkan manajemen untuk dapat mencapai sasaran dan juga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi organisasi dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan, termasuk di dalamnya itu seperti fasilitas, material, dan juga orang dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaannya. Untuk macam-macam tujuannya di sini ada beberapa. Yang pertama itu dari pernyataan misi, yaitu suatu pernyataan bagaimana perusahaan akan dapat mencapai maksudnya di lingkungan tempat menjalankan bisnis begitu. Lalu ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka pendek. Untuk sasaran bisnis ada beberapa. Yang pertama itu jangka pendek untuk rentang waktunya 3-12 bulan. Contohnya itu seperti rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau persentase target penjualan. Untuk jangka menengah itu antara 1-5 tahun. Contohnya seperti manajer pemasaran yang ingin menargetkan target penjualan gitu untuk 3 tahun ke depan. Lalu untuk jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Contohnya itu seperti penambahan gedung atau mungkin ingin menambah cabang dari usaha gitu. Lalu dalam merumuskan strategi bisnis itu ada beberapa tahapnya, dari yang menetapkan sasaran strategis yaitu sasaran jangka panjang sesuai dari misi perusahaan. Lalu ada juga tahap yang kedua itu menganalisis organisasi dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan analisis SWOT, yaitu metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan juga ancaman yang ada. Lalu yang ketiga itu menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Ini adalah langkah terakhir dalam perumusan strategi, yaitu menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dan juga peluang dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi bisnis berada. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis di sini merupakan serangkaian dari proses strategi dan juga aktivitas yang dilakukan untuk dapat mengelola, mengorganisir, dan juga mengoperasikan sebuah perusahaan atau operasi agar dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti profitabilitas, pertumbuhan, keberlanjutan, dan juga kepuasan pelanggan. Manajemen bisnis ini melibatkan berbagai fungsi dan juga peran yang sangat penting untuk dapat memastikan bahwa semua aspek operasional itu berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan rencana. Ada beberapa fungsi utama dalam manajemen bisnis. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yaitu proses dari manajemen untuk menetapkan sasaran dan juga tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Di sini ada beberapa langkah dalam proses perencanaan, dari pengembangan visi sampai mengembangkan rencana pelaksanaannya. Itu berkaitan satu sama lain, di mana hal inilah yang menjadi proses dari perencanaan strategi. Lalu tahap selanjutnya itu ada pengorganisasian, di mana proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan juga aktivitas suatu organisasi menjadi suatu struktur yang logis.
Pengorganisasian di sini terdiri dari struktur organisasi, termasuk merancang struktur organisasi yang menentukan bagaimana tugas dan juga tanggung jawab dari karyawan. Hal ini mencakup seperti pembagian kerja, hierarki manajemen, dan juga alur komunikasi. Lalu ada juga koordinasi sumber daya. Hal ini mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, dan juga material untuk dapat memastikan efisiensi dalam operasi bisnis. Lalu ada juga manajemen proyek. Hal ini berkaitan dengan cara dalam mengelola proyek dari awal hingga akhir, termasuk dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Lalu yang ketiga itu adalah pengarahan atau leading, merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan juga menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi pengarahan di sini berhubungan dengan kepemimpinan, di mana pemimpin itu memberikan arahan, motivasi, menginspirasi karyawan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Hal ini mencakup kemampuan pimpinan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga penyelesaian konflik. Selain itu juga berhubungan dengan komunikasi, di mana dalam penyampaian informasi, visi, dan strategi kepada seluruh anggota tim secara efektif. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi. Komunikasi yang baik itu dapat membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas dan juga dapat menjaga semangat tim. Kemudian ada juga manajemen tim, yaitu mengelola dan mengembangkan tim, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan juga evaluasi kinerja karyawan. Lalu ada pengawasan atau controlling atau pengendalian. Itu dimulai dari menentukan tujuan strategis, lalu kita menentukan standar, lalu mengukur kinerja dari karyawan, kemudian bandingkan kinerja dengan standar. Jika memadai, jangan membuat perubahan, namun jika tidak memadai, maka ambil tindakan korektif, yaitu dengan mengkoreksi pengukuran kinerja atau mengevaluasi ulang standar yang ditentukan sebelumnya. Lalu ada proses pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan, itu mengatur ulang dan mendefinisikan situasi, lalu kita mengidentifikasikan pilihan, lalu kita menganalisis pilihan yang ada, lalu menyeleksi pilihan yang terbaik, lalu kita melaksanakan keputusan dan juga memonitor dan mengevaluasi hasil. Jadi ini kegiatan dalam fungsi manajemen, di mana fungsi-fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Lalu ada sumber daya organisasi yang melakukan atau menjalankan fungsi-fungsi manajemen itu, yaitu terdiri dari sumber daya fisik atau alam, lalu ada informasi, sumber daya manusia, dan juga modal. Lalu fungsi-fungsi manajemen ini berjalan untuk mencapai tujuan dari organisasi, yaitu efektif dan efisien, di mana efektif itu kemampuan untuk dapat menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Untuk yang efisien itu kemampuan menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin atau melakukan sesuatu dengan tepat, gitu.
Lalu beberapa komponen kunci dalam manajemen bisnis. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu dari sumber daya manusia, itu termasuk mengelola karyawan dari proses rekrutmen hingga pensiun, termasuk pengembangan keterampilan, manajemen kinerja, dan juga kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua itu terkait manajemen keuangan. Ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk anggaran, akuntansi, pengendalian biaya, manajemen kas, investasi, dan juga pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga ada operasi dan juga produksi. Hal ini berhubungan dengan proses produksi dan operasional untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan juga ketepatan waktu dalam penyampaian produk atau layanan. Lalu yang keempat itu ada pemasaran dan penjualan, berkaitan dengan pengembangan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru ataupun mempertahankan pelanggan lama, serta mengelola tim penjualan untuk dapat mencapai target penjualan. Lalu ada inovasi dan pengembangan produk, berkaitan dengan pengelolaan proses inovasi dan juga pengembangan produk atau layanan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Lalu ada manajemen rantai pasokan. Ini berkaitan dengan mengelola aliran barang, informasi, dan juga uang di seluruh rantai pasok. Lalu ada teknologi informasi, berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur IT dan sistem informasi yang mendukung operasi bisnis, serta memanfaatkan teknologi baru untuk dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Lalu ada kepatuhan dan etika, seperti memastikan bahwa semua operasional atau operasi dan keputusan bisnis sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku begitu, serta telah memenuhi standar etika yang tinggi. Kemudian bagi para wirausaha untuk memahami prinsip-prinsip manajemen bisnis sangat penting, terutama dalam membangun bisnis agar bisa sukses. Membangun dan menjalankan bisnis sendiri melibatkan beberapa tantangan dan juga keputusan yang kompleks. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang matang dalam menjalankan membangun bisnis atau menjalankan manajemen bisnis begitu. Yang pertama itu dari perencanaan bisnis. Jadi kita harus membuat rencana bisnis yang terstruktur dan juga komprehensif untuk memandu perkembangan dari bisnis yang akan kita jalankan begitu. Lalu ada pengelolaan keuangan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan bisnis dengan bijak, termasuk perencanaan anggaran, pengumpulan dana, dan juga manajemen arus kas. Lalu ada pemasaran, seperti mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk dapat menjangkau target pasar dan juga dapat membangun merek yang kuat begitu. Lalu ada manajemen operasional, ini seperti mengelola operasi bisnis sehari-hari, termasuk produksi, penjualan, dan juga layanan pelanggan. Lalu manajemen bisnis dan sistem informasi di sini saling berhubungan. Dilihat dari beberapa jenis sistem informasi yang memiliki macam-macamnya sendiri, seperti sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi ini dirancang untuk dapat menyediakan informasi dan juga data yang dibutuhkan oleh para manajer dalam menjalankan tugas dan juga pengambilan keputusannya gitu. Jadi sistem informasi manajemen itu dapat membantu dalam memantau kinerja dan juga menganalisis tren yang sedang ada dan juga dapat membuat prediksi gitu. Lalu ada sistem informasi pemasaran.
Sistem ini dapat membantu para manajer pemasaran dalam memahami perilaku konsumen, mengelola kampanye pemasaran, dan juga dapat menganalisis efektivitas dari pemasaran yang ada. Lalu ada sistem informasi keuangan, di mana sistem ini dapat mengelola data keuangan, lalu dapat membantu dalam perencanaan anggaran, analisis investasi, dan juga pelaporan keuangan. Lalu ada sistem informasi operasional, di mana sistem ini mendukung operasi sehari-hari, seperti pengelolaan inventaris, sistem penjualan, dan juga produksi. Jadi sistem informasi ini berperan penting dalam mendukung setiap proses dari manajemen bisnis, dari pengumpulan, penyimpanan, dan juga menganalisis data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh manajer gitu. Jadi sistem informasi ini berperan penting dalam mendukung proses manajemen bisnis. Ya. Yang selanjutnya, peran dari sistem informasi dalam manajemen operasional. Itu dari manajemen inventaris, itu sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk dapat melacak persediaan barang, memprediksi permintaan, dan juga dapat mengoptimalkan pemesanan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi pemborosan dan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kemudian ada kontrol kualitas, di mana sistem informasi di sini dapat membantu dalam memantau dan juga mengontrol kualitas produk, di mana data yang telah dikumpulkan dari proses produksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan dapat mengatasi masalah kualitas. Lalu ada optimasi dari proses produksi, di mana analisis data dan simulasi dapat digunakan untuk dapat mengidentifikasi hambatan dalam proses produksi dan juga dapat mengoptimalkan efisiensi. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan juga dapat mengurangi biaya operasional. Lalu peran yang selanjutnya dari sistem informasi itu dalam manajemen keuangan, di mana dalam manajemen keuangan, sistem informasi keuangan membantu organisasi untuk dapat mengelola arus kas dan juga mengendalikan pengeluaran dan mengoptimalkan investasi. Jadi alat analisis data ini dapat memungkinkan untuk pengambilan keputusan keuangan yang lebih terinformasi lagi. Lalu ada pelaporan keuangan, di mana sistem informasi di sini menyediakan data yang akurat dan juga real time untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan juga transparan, di mana informasi ini penting untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan juga pihak terkait lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis finansial, di mana sistem informasi ini memungkinkan analisis data keuangan yang kompleks untuk mengidentifikasi tren, resiko, dan juga peluang, di mana analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan juga manajemen resiko. Lalu peran selanjutnya itu berhubungan dalam manajemen pemasaran. Itu terdiri dari analisis pasar, berhubungan dengan sistem informasi pemasaran yang membantu dalam pengumpulan, menganalisis, dan juga menginterpretasi
menginterpretasikan data pasar. Hal ini memungkinkan organisasi untuk dapat memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan juga persaingan. Lalu ada manajemen kampanye pemasaran, di mana sistem informasi mendukung pengembangan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kampanye pemasaran. Hal ini memungkinkan organisasi untuk dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan juga dapat mengukur efisiensi dari kampanye itu. Lalu ada pengelolaan hubungan pelanggan, di mana sistem ini dapat membantu organisasi untuk dapat melacak interaksi pelanggan dan juga dapat membangun hubungan yang kuat dan dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih personal. Lalu ada analisis data pelanggan, di mana analisis ini memungkinkan organisasi untuk dapat lebih memahami perilaku dari pembelian, preferensi, dan juga kebutuhan pelanggan. Hal ini memungkinkan perusahaan dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi ke depannya, begitu. Lalu sistem informasi di sini juga memiliki peran dalam manajemen sumber daya. Dari proses perekrutan itu seperti membantu dalam memproses aplikasi, mengelola database kandidat, dan juga melacak proses perekrutan, di mana alat perekrutan online ini dapat digunakan untuk mencari kandidat yang sesuai dan dapat mempercepat proses perekrutan yang ada. Lalu ada pelatihan dan juga pengembangan, di mana sistem informasi ini juga mendukung pengelolaan program pelatihan, pemberian akses ke materi pelatihan online, dan juga pelacakan kemajuan kinerja dari karyawan. Ini membantu dalam meningkatkan kompetensi dan juga kinerja karyawan. Lalu ada administrasi gaji, di mana sistem informasi ini mengotomisasi proses administrasi gaji, termasuk perhitungan gaji, pemotongan pajak, dan juga pelaporan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga dapat mengurangi kesalahan. Lalu ada penilaian kinerja, di mana sistem informasi ini menyediakan alat untuk dapat mengumpulkan dan juga menganalisis data kinerja karyawan. Hal ini dapat membantu dalam menilai kinerja, memberikan umpan balik, dan juga dapat mengidentifikasi area pengembangan. Lalu peran dari teknologi dalam manajemen bisnis di sini ada beberapa. Yang pertama itu dari otomatisasi, di mana teknologi dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pemrosesan data, manajemen inventaris, dan juga penggajian, sehingga dapat membebaskan waktu bagi para manajer untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Lalu ada juga analisis data, di mana teknologi analisis data di sini memungkinkan organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan cepat dan akurat. Data ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi tren, dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian juga ada kolaborasi, di mana teknologi komunikasi dan kolaborasi ini seperti video conference dan juga platform online, di mana memungkinkan tim bekerja bersama secara efisien meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jadi dapat diakali dengan online gitu. Lalu di sini ada contoh dari kompleksitas sistem informasi dalam manajemen bisnis. Itu seperti sistem enterprise resources planning, di mana sistem ini mengintegrasikan berbagai modul seperti keuangan, SDM, dan juga produksi yang berinteraksi secara kompleks
dan memerlukan sinkronisasi data yang cermat dan manajemen yang berkelanjutan. Lalu contoh yang lainnya itu seperti sistem Customer Relationship Management, di mana sistem ini mengelola dan menganalisis data interaksi pelanggan dari berbagai saluran seperti email, telepon, dan juga media sosial. Hal ini memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan informasi secara efisien gitu. Lalu etika dalam manajemen bisnis di sini sangat penting, terutama untuk dapat membangun kepercayaan dan juga hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Jadi dalam membuat keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai moral, transparansi, dan juga integritas. Hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan untuk bisa mencapai tujuannya gitu. Dimana etikanya itu ada beberapa, yaitu ada kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Lalu untuk tren masa depan dalam manajemen bisnis ini ada beberapa ya, mungkin ini sebagian sudah ada sekarang, seperti kecerdasan buatan AI, di mana AI ini akan semakin diintegrasikan ke dalam manajemen bisnis untuk dapat mengotomatiskan tugas, mempersonalisasikan pengalaman pelanggan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian ada analisis big data, di mana organisasi ini akan menggunakan big data untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan strategi pemasaran, dan juga dapat mengoptimalkan operasi. Lalu untuk keberlanjutan itu menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis dengan fokus pada praktek bisnis yang ramah lingkungan dan juga sosial. Lalu ada juga globalisasi, di mana bisnis akan terus berkembang di skala global, sehingga organisasi ini perlu beradaptasi dengan budaya dan praktek bisnis yang berbeda begitu. Ya, begitu penjelasan saya, pemaparan saya terkait manajemen bisnis. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung chat di live YouTube atau bisa berkomentar di siakan, nanti akan saya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pada pertemuan ketiga ini. Mungkin kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.